Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan bahwa setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini mendapat kekuatan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 7, saudaraku, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu bersama saudara-saudaraku akan membicarakan kebenaran firman. Tuhanku Yesus, tolonglah, wahyukanlah kepada hamba-Mu ini perkataan-perkataan yang boleh membangun iman kami, sehingga baik hamba-Mu sendiri sebagai pembicara maupun saudara-saudaraku yang mendengar, kami semua diperkaya, diperkuat oleh kebenaran firman. Iman kami teguh sehingga masalah apapun boleh kami lihat sebagai sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya membacakan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini suatu keuntungan besar, saudara, ya. Karena tersedia bagi kita kesempatan untuk meminta kepada Bapa di sorga. Semua orang suka dengan ayat ini, baik yang sering ke gereja ataupun yang sekali-sekali ke gereja. Begitu dikasih kesempatan untuk meminta, semuanya hatinya penuh dengan sukacita. Apalagi ada janji di situ, saudaraku. Dikatakan bahwa setiap orang yang meminta menerima. Wah, ya. Jadi pada saat saudara meminta, artinya saudara sedang menunggu bahwa saudara akan menerima sesuai dengan janji itu. Tetapi pengertian kita haruslah lebih dalam dari suatu kata-kata yang tertulis. Mari kita lihat suatu contoh tentang meminta ini di dalam Lukas pasal 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus sebelum disalib dia meminta, dan semua kita tahu apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, supaya cawan murka Allah jangan ditimpakan kepadanya. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, artinya Tuhan Yesus sedang meminta kepada Bapa di sorga, jangan saya disalibkan. Itu lebih mudah kita pahami, saudara. Namun saudara, ketika Tuhan Yesus bergumul meminta di Taman Getsemani,
Yang diberikan Bapa di sorga adalah kekuatan. Seorang malaikat diutus untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus sehingga mampu menghadapi penderitaan di salib. Kita tahu saudara bahwa doa Tuhan Yesus untuk meminta jangan disalib tidak dikabulkan oleh Bapa, namun kekuatan untuk memikul salib, untuk menderita aniaya yang begitu hebat telah diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Makanya tadi di ayat 11 dari Matius pasal 7 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa akan memberikan yang baik. Bukan apa yang kita minta, tetapi yang baik. Akibat daripada Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku, maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 dikatakan bahwa akibat kerelaan dan penyerahan Tuhan Yesus disalibkan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi takluk kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar ya pada saat itu saudara, ya sebelum Tuhan Yesus disalib, iblis itu belum takluk saudara. Iblis itu yang di bumi dan yang di bawah bumi belum takluk. Iblis masih bisa pergi ke sorga dan berkomentar ini dan itu atas hal-hal yang dibuat Bapa. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, iblis tidak punya akses lagi ke sorga, karena dia sudah ditundukkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, dalam kitab Wahyu dikatakan kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mengorbankan diri, iblis dikalahkan. Tetapi memang saudara, penderitaan itu nampaknya merupakan kekalahan. Sama seperti ayat ini saudara. Di dalam ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Artinya saya percaya, saya dan saudara selalu berdoa untuk hal-hal baik. Ya, kita selalu meminta hal-hal mulia, hal-hal yang indah menurut pikiran kita saudara. Tetapi seringkali Bapa di sorga bukan memberikan apa yang kita minta, tetapi hal yang lebih baik dari itu saudara. Hal yang lebih baik itu adalah masalah-masalah ini. Masalah-masalah yang akan merombak kehidupan kita dan menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus. Itu lebih baik saudara. Ya, kita berdoa supaya kita diberkati, ya, supaya pekerjaan lancar, tahu-tahu jadi pengangguran saudara. Ya, banyak orang mengeluh, "Cemana ini Pak Pendeta, saya sudah berdoa supaya kontrak pekerjaan saya di perusahaan disambung, namun yang terjadi habis kontrak saudara. Wah, cemana? Saya jadi pengangguran ini." Ya, kadang-kadang pendeta juga suka khawatir. Lagi ya kalau jemaat yang setia membayar perpuluhan gitu saudara ya. Wah, pendetanya pikir gini, ini macam mana ini? Ya Tuhan, macam mana? Seperti itu dulu saya pikirkan saudara. Saya bisa memahami kesusahan dan kesulitan saudara-saudara, rekan-rekan seperjuangan yang masih mungkin merintis pelayanan saudara, karena saya juga lama saudara bergumul di titik itu, dan saya pikir gini, kenapa saya ada di titik ini? Tapi saya sekarang boleh mengerti bahwa semua perjalanan hidup yang saya lalui adalah cara Tuhan untuk membentuk saya, untuk membuat saya belajar banyak hal kebenaran firman Tuhan, supaya itu bisa memberkati kita semua, termasuk saudara-saudara. Saudara, ketika ada jemaat yang mengalami seperti itu saudara, beberapa tahun yang lalu, dan ibu tersebut menangis di gereja karena suaminya menganggur saudara.
ya. Mereka mempunyai 3 orang anak, hidup rasanya gelap, saudara. Lalu pada suatu hari oleh kemurahan Tuhan, dapatlah petunjuk dari Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara, jangan memilih pekerjaan bagi saudara-saudaraku yang sekarang pengangguran. Ya, mungkin pekerjaan yang kita lihat ini tidak, gimana ya, kurang sreg, kurang pas. Atau mungkin saudara sudah melamar pekerjaan ke sana kemari tidak terbuka pekerjaan, tapi yang saudara lihat adalah pekerjaan mungkin menjadi pemulung, ya, mungkin beternak. Jemaat yang kami layani itu saudara, akhirnya saudara mereka membuka warung yang kecil sekali di rumahnya, ya. Sudah lama warung itu dikerjakan oleh istrinya, tapi ya hanya warung kecil-kecilan, saudara. Lalu saya melalui prinsip firman Tuhan ini saya katakan, perbesar warungnya. Ya, ada mereka dana sedikit, mereka perbesar, saudara. Dan mereka juga membuat usaha pembuatan kue, saudara. Ya. Dan oleh kemurahan Tuhan, dia bisa. Mereka bisa bertahan hidup, ya. Usaha itu sampai sekarang sudah berkembang dan menjadi jauh lebih besar dan menopang kehidupan ekonomi mereka. Dan bapak tersebut sudah bekerja kembali di sebuah perusahaan, saudara. Jadi kesempatan dia menganggur itu adalah cara Tuhan untuk membuat kapasitas ekonominya menjadi lebih besar. Sementara menganggur itu juga, saudara, dimanfaatkan oleh keluarga tersebut untuk menjadi lebih hemat, ya. Kalau pengangguran kan harus hemat, tidak boleh boros, uang tidak ada, ya. Dan ternyata itu membentuk mereka. Jadi saya mengalami begitu banyak pengalaman baik saya maupun jemaat, bagaimana masalah-masalah itu mendatangkan kebaikan. Bertahun-tahun juga saya, saudara, berdoa, bergumul, ya Tuhan, tolong Tuhan, saya rindu jemaat yang kami layani semakin banyak, begitu, saudara. Namun bukannya semakin banyak, saudara, kadang-kadang malah menurun jumlahnya. Ya, hati ini makin pedih. Apalagi kadang-kadang rekan sekerja hamba Tuhan suka menanya, ya bagaimana, sudah berapa keluarga jemaat yang dilayani? Wah, itu seringkali seperti menusuk, seperti sakit sekali, saudara. Dan saya tidak mengerti, saudara, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk membuat saya berdoa supaya Tuhan beri saya semangat untuk memberitakan Injil lebih lagi. Jadi kalau saudara pelayanan rasanya kok stagnan seperti ini, minta kepada Tuhan, bukan hanya minta, oh Tuhan tambahkanlah jiwa-jiwa dalam pelayanan, tidak. Tetapi mari minta, berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih saya semangat, ya, kasih saya semangat, keberanian, perjuangan untuk memberitakan Injil lebih berani, ya. Akhirnya Tuhan membuka kesempatan bagi kami untuk membuka pelayanan di tempat-tempat yang belum ada gereja sama sekali, saudara. Di tempat-tempat yang secara ekonomi sulit, ya, transport juga sulit, saudara. Ya, ada juga pelayanan kita untuk suku tracing, ya, saudara, di pulau dan harus mengeluarkan uang yang banyak, saudara. Tetapi Tuhan menjawab doa itu. Cuma nggak seperti yang kita mau. Kalau saudara boleh lihat latar belakang gedung gereja kami, ya cukup besar, saudara. Kalau gedung ini cukup berisi penuh, wah, ya sudahlah, saya sudah bisa, ya, tenang-tenang begitu, saudara, ya. Tetapi tidak, saudara, Tuhan tidak memberikan itu. Justru Tuhan membuka ladang yang lebih luas, ya, semana kita boleh melakukan penginjilan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini, saudaraku. Jadi ketika saudara mengalami kesulitan, penderitaan, jangan selalu fokus bagaimana untuk keluar dari kesulitan itu, tetapi berfokuslah, Tuhan ajari aku bagaimana aku menghadapi kesulitan ini, bagaimana aku bertindak, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kubuat, ya. Seperti itu, saudara. Maka Tuhan akan kasih petunjuk. Selama kita fokus hanya bagaimana masalah ini diangkat, ya, itu akan sulit, saudara. Kalau saudara berhadapan dengan manusia yang selalu bikin masalah, saudara,
Jangan minta jauhkan orang itu daripada aku Tuhan, tetapi mintalah Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kepandaian, berikan aku kesabaran, berikan aku semangat juang untuk bisa menghadapi orang-orang ini. Apapun persoalannya saudara, datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan bagaimana kita menghadapi masalah-masalah itu. Maka saya percaya petunjuk Tuhan akan ada. Jangan kehendak kita yang mau kita jalankan, tetapi kehendak Tuhan yang kita mau kerjakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh belajar kebenaran firman-Mu saat ini, di mana kami selalu berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, tapi biarlah melalui permasalahan-permasalahan itu ya Tuhan, kami mendapat keuntungan, kami boleh berhasil, kami boleh sukses ya Tuhan. Aku tahu Tuhan punya rencana yang baik di balik semua masalah yang kami hadapi. Karena itu kami bersyukur untuk setiap pengalaman buruk yang terjadi atas kami. Sebab semuanya itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu besok saudaraku. Tetap dengarkan renungan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi masalah. Bahkan kita harus mendapat keuntungan dari masalah yang kita alami. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.